Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di sini. Apa kabarnya? Wah, suaranya belum kedengeran nih. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Pada hari yang diberkati ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikannya, atas kemuliaannya, atas kesetiaannya bagi kita semua. Amin. Yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri dan berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Sebab hanya Dialah Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita serukan. Disembah, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami mau terus menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kami mau terus mencintai Engkau Bapa dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Di saat kami membutuhkan Engkau, Engkau ada Bapa. Di saat kami ada dalam masalah, Engkau menopang kami Tuhan. Tidak pernah satu hari pun Engkau meninggalkan kami.
Engkau selalu berada di sebelah kami. Hari ini kami mau sama-sama merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami mau sama-sama merasakan hangatnya pelukan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami. Jamah setiap jemaat yang ada di sini Bapa. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia.
sama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan-Nya bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu angkat suaramu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami naikkan pujian kami naikkan syukur kami. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Yes Lord, kami mau percaya Bapak. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Yes Lord, Dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Serukan ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
mau Tuhan untuk mempunyai gaya hidup menyembah Engkau setiap hari. Kami mau dekat dengan Engkau setiap hari Bapa. Kami mau ini menjadi komitmen kami Tuhan, untuk setiap harinya dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Bapa, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kau bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Yes, Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you. Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan. Semua lutut akan bertekuk lutut dan menyembah Engkau. Dan kami percaya semua akan ditarik untuk datang kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga pada waktu benih firman Tuhan jatuh di atasnya, itu akan bertumbuh dan berbuah, dan kami terus diubah dari waktu ke waktu. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, supaya setiap kata, setiap kalimat keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Terima kasih sudah mengundang saya untuk
Pelayan di sini Ibu Seri ya. Saya temennya Pak Bram, Bapak Gembala sini. Ya saya sudah kenal lama banget ya. Waktu anak-anak masih kecil, anak saya masih kecil. Anak Pak Bram, Ibu juga masih kecil ya. Saya lihatnya di foto. Karena Pak Bram dulu ke Pontianak, dari Pontianak ke tempat kami itu sekitar 4 jam. Jadi kami pernah melayani di Kalimantan, saya dengan suami 12 tahun ya. Melayani di sana dan Pak Bram sering datang sana untuk kasih training, juga KKR, ya dia sudah lama kenal ya. Jadi baru kali ini ke tempat ini, ya puji Tuhan saya juga mengembalakan sidang, ada 2 sidang, kalau pagi di Mampang Perapatan, kalau saudara lihat di YouTube RCCG ya, City of David, nah ini cabangnya dari Indonesia ya, Adiboye ya pernah dengar ya, Adiboye ya di Afrika, Nigeria. Nah saya di situ dan kemudian kalau sore saya di Semper Cilincing, nah itu saya gembala. Kalau yang satu saya wakil, yang satu saya gembalanya. Di 2 sidang dan kemudian saya juga mengajar di sekolah Alkitab dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan di jaringan doa wanita. Kebetulan di jaringan doa wanita saya mentor untuk Pulau Kalimantan dan juga di My Home ya. Dan kemarin hari Jumat saya ke Nunukan, Kaltara, kemudian Jumat saya ke sana, kemarin sore saya udah balik lagi sini ya. Jadi lumayan ya, itu sedikit tentang saya punya anak 2, punya cucu 1 ya. Karena umur saya sudah 6, jalan 61 ya. Ya puji Tuhan. Nah saudara itu saja sedikit dari saya ya. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, kita lebih daripada pemenang. Coba kiri kanan bilang kamu lebih daripada pemenang. Ya, amin ya. Amin, dahsyat. Dahsyat ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, Paulus mengatakan bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang yang telah menjadi anak Allah kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Wow, luar biasa. Nah, dari manakah kemenangan yang kita terima? Kemenangan itu kita terima hanya di dalam Yesus. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah saudara, kata kemenangan ini seperti satu tempat sorak yang luar pekikan, yang sangat luar biasa. Pada waktu kita menonton satu olimpiade ya, kemudian banyak sekali yang menyaksikannya. Pendukung-pendukungnya akan bersorak-sorak, jingkrak-jingkrak, senang sekali. Dan menyatakan kemenangan kepada orang yang dijagokan mereka. Nah saudara, Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya ini adalah lebih daripada pemenang. Wah luar biasa. Dan saya juga menyadari kalau saudara ada di sini, saya ada di sini, 2 tahun melanda seluruh Indonesia, seluruh dunia, COVID-19 ya. Dan saudara masih hidup, masih sehat, kita lebih daripada pemenang. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang meninggal nggak lebih daripada pemenang ya. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini saya 3 kali kena COVID, 3 kali gelombang, 3 kali. Ya tahun 2020 atau awal-awal itu hampir saya masuk ruang ICU juga ya. Tapi saudara lihat saya sekarang malah tambah gemuk ya. Dan segar itu karena Tuhan. Terus tahun 2001 juga saya kena lagi dengan kami berenam satu keluarga. Dan kemudian kemarin Omikron saya kena juga. Tapi saya ada di sini oleh karena Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini kemenangan yang kita terima itu bukan nanti, bukan hasil perjuangan kita, tetapi kemenangan itu sudah kita terima. Ketika kita sudah percaya Yesus sungguh-sungguh dilahirkan kembali,
Kita sudah mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemenangan itu sudah kita terima. Dan oleh sebab itu berdasarkan kemenangan yang sudah kita terima ini, kita berjalan di dalam kemenangan itu. Dan berdasarkan kemenangan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus, sebab itulah kita akan hidup berkemenangan demi berkemenangan. Amin. Jadi kemenangan itu kita sudah terima dan dasarnya itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita melihat ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela kita. Jadi dasar kemenangan orang percaya itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit, mereka adalah orang-orang yang penakut, orang-orang yang ada yang mengkhianati seperti Petrus, bahkan ada yang bunuh diri. Ketika Tuhan Yesus mereka sembunyi di satu ruangan yang terkunci, mereka takut, gak punya pengharapan. Akan tetapi ketika Yesus bangkit dan ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka tidak sama lagi. Mereka menjadi orang-orang yang militan. Bahkan sejarah mencatat bahwa murid-murid Tuhan Yesus bahkan ada yang mati syahid karena ikut Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang berubah. Kenapa? Karena ada kuasa daripada Roh Kudus. Nah, kita melihat di sini alasan atau dasar mengapa kita disebut lebih daripada pemenang. Karena ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang bekerja di dalam dan melalui kita. Apa itu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Karena ada Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menghembuskan Roh-Nya. Dan kemudian kita melihat juga ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Petrus yang tadinya pengecut, takut, mengkhianati Yesus, ketika mengalami pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, hidupnya tidak sama lagi. Dia berdiri dengan berani dan dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Jadi saudara, kita melihat di sini alasan mengapa kita menjadi lebih daripada pemenang. Yang pertama itu karena kita memiliki Roh Kudus. Amin. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, Roh Kudus yang sama telah membangkitkan kita dari kematian rohani. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menerima hidup. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Itulah kemenangan kita. Nah, kita melihat di dalam ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Saudara, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Amin. Amin. Dan kemudian kita lihat ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita. Semuanya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia? Siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini berbicara Allah sebagai hakim. Kalau dia pembela kita, kalau dia yang sudah membenarkan kita, siapa yang dapat menggugat? Siapa yang dapat menghukum mereka? Enggak ada. Karena kita sudah dimerdekakan. Mengapa kita disebut orang-orang lebih daripada pemenang? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itu telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Jadi saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada orang merdeka. Haleluya. Itu dahsyat. Ada banyak orang Kristen gak sadar akan keadaan mereka. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari gelap kepada terang, dari kematian kepada hidup. Tetapi supaya kita hidup berkemenangan. Supaya kita hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan.
Supaya kita memiliki hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Supaya kita merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Dan supaya kita mengalami Tuhan. Saudara diselamatkan supaya kita lewat hidup kita juga. Banyak orang dimenangkan lewat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang pertama. Mengapa kita lebih daripada pemenang? Yang pertama, Roh Kudus telah memerdekakan kita dari semua hukuman dan kutuk-kutuk dosa. Kita lihat ayat pertama dari Roma pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengapa tidak ada hukuman? Karena Yesus mati di salib untuk menanggung semua hukuman kita. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Dari apa di sini? Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara dan saya yang sudah dilahirkan kembali, yang telah mengalami kematian kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus itu memberi hidup. Sama seperti ketika Allah menciptakan manusia dari debu, tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mati secara rohani. Tetapi ketika kita menerima, percaya sama Tuhan Yesus, kita dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menghidupkan kita kembali. Tetapi bukan hanya kita mendapatkan hidup yang kali itu, tetapi memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berlaku atas saudara dan saya. Dan dahsyat saudara. Nah, kita melihat di sini hukum dosa dan hukum maut termasuk kutuk-kutuk karena dosa. Sebenarnya di dalam ayat yang pertama itu ada kelanjutan. Kalau dalam bahasa Inggris, bagi mereka yang hidup di dalam roh. Itu artinya adalah orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, mereka akan hidup berkemenangan, kemerdekaan dalam kemerdekaan jika hidup mereka dipimpin dan hidup di dalam Roh Kudus. Tidak lagi hidup di dalam daging. Jadi orang-orang yang percaya ini adalah hidup menghidupi kehidupan rohani. Sehingga apa saudara? Pertama, Roh Kudus memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Termasuk juga kutuk-kutuk karena dosa. Ikatan-ikatan karena dosa. Termasuk kutuk segala macam penyakit. Saya dalam pelayanan banyak sekali ketemu sama macam-macam orang. Satu ketika nih saudara, ini enggak direkam kan? Enggak ya? Oh oke. Oke, good. Oke, kalau gitu saya enggak cerita. Oke. Nah, jadi saudara, kita lihat di sini satu ketika ini waktu saya masih di Kalimantan. Karena saya mengajar di sekolah Alkitab. Jadi ada mahasiswa praktek di tempat saya. Jadi di tempat saya itu ada anak-anak asrama, ya. Jadi waktu masuk, Bu, saya nggak bisa makan ikan bersisik katanya. Kamu alergi makan ikan bersisik? Enggak, Bu. Saya ini aneh, kalau saya makan ikan bersisik, kepala saya sakit dan saya mimpi dikejar-kejar setan. Apa hubungannya ya makan ikan sisik sama dikejar setan ya? Ya. Kemudian coba saya bilang, kamu tuh hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan kok. Makan gitu aja takut. Coba kamu makan. Ya saya makan. Bener. Dia makan ikan. Kemudian pagi-pagi dia ikat. Dia gak bangun-bangun sampai siang. Dia ikat kepalanya. Dan kemudian bilang, saya mimpi lagi Bu dikejar-kejar setan. Mungkin coba kamu periksa mata kamu kali, min dan sebagainya. Jadi saya masih gak lihat ini bahwa ada ikatan keluarga. Tapi ketika saya berdoa, saya lihat ini di kepala anak ini seperti ada kayu. Apa ya? Mungkin ini ikatan keluarga. Nah,
di sekolah Alkitab di tempat dia mengajar dan tempat saya mengajar, ada hamba Tuhan juga datang dari Jakarta untuk pelayanan pelepasan. Jadi anak ini bawa satu orang temennya, yuk ada pelayanan pelepasan. Dia ada pelayanan pelepasan. Kamu mau nggak? Jadi dia temenin, dia ngajak temennya supaya dia layani pelepasan. Tapi hamba Tuhan bilang, bukan dia, kamu yang harus saya doakan. Ya, jadi kamu, akhirnya waktu didoakan manifestasi. Kayak ular katanya ke sini ya. Dari jam 11 sampai 4 sore. Jadi akhirnya ketahuan bahwa ada ikatan keluarga. Ada kepala. Dan ternyata memang saudara. Jadi dari keturunannya berapa generasi sebelumnya. Ya pamannya, ya siapa tuh meninggal karena kepala. Yang sakit kepala karena kanker. Kemudian adiknya juga ya. Ada saudaranya kemudian naik bus, busnya belum dia belum turun benar, busnya udah jalan dia jatuh, kepalanya kena trotoar, akhirnya mati. Kemudian ada juga main bola atau gimana, akhirnya ada kanker. Pokoknya semua kepala. Yang namanya mati selalu mati gara-gara kepala. Nah saudara, ini ada ikatan kutuk-kutuk karena dosa. Tapi dia orang Kristen kok bisa? Nah di dalam ayat pertama, orang yang bebas dari hukuman karena mereka berjalan di dalam roh. Ada orang Kristen yang karena hidup dalam kedagingan. Kemenangan kita itu Roh Kudus, amin. Kemerdekaan dari Roh Kudus. Dan akhirnya kami doakan. Didoakan sama hamba Tuhan dari Jakarta. Kemudian saya juga doakan, puji Tuhan. Itu sudah lebih dari 10 tahun, sekarang dia bebas. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan, amin. Yang namanya penyakit itu gak ada penyakit keturunan. Masa sakit diturunkan? Ya enggak lah, itu karena kebiasaan-kebiasaan. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa apapun akibat dari penyakit, Tuhan sudah datang ke dunia. Sebab itu di dalam ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi hukuman apapun, semua pemberontakan saudara, kesalahan saudara dan saya, segala sakit penyakit saudara, kutuk-kutuk apapun itu, lunas dibayar. Dia harus menjadi daging supaya di atas daging Tuhan Yesus disalib. Semua dosa saudara, bahkan dosa seluruh zaman, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan sekarang, sentralnya adalah salib. Ketika kita percaya menerima dia, semua karya keselamatan Tuhan berlaku atas saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan katakan di salib tetelestai. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh daging kita untuk melakukan hukum Taurat telah digenapi di dalam daging Yesus. Haleluya. Supaya kita yang hidup oleh roh, kita mendapatkan kemenangan. Jadi itu jelas. Kita oleh Roh Kudus kita dimerdekakan dari hukuman. Yang kedua, oleh Roh Kudus kita dimerdekakan dari kekalahan terhadap dosa. Ada juga dosa karena saya pernah melayani. Rumah tangga bagus banget. Tiba-tiba terjadi perselingkuhan. Terus dilayani ternyata mamanya juga, papanya juga selingkuh. Kemudian opanya juga selingkuh. Di atas juga selingkuh. Ini dosa yang diturunkan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan dosa bapak turunan yang ketiga sampai keempat. Ini dipatahkan. Tuhan mau bebas. Ini kita berdoa. Puji Tuhan, bebas. Ini saya, keluarga saya.
Suami saya pantau. Suami saya pantau, sayanya Watimena. Itu setiap meninggal kelipatan 11. Kelipatan 11. Kakaknya suami saya di Manado naik pohon manggis, jatuh ketancap bambu, meninggal. Umur 11. Umur 22 kerja kapal tanker, kemudian karena mau Natal naik speed, kapal tankernya nabrak kapal. Speednya nabrak kapal, meninggal. Kemudian umur 33 kemudian juga meninggal mendadak. Kemudian ada kakaknya, abangnya umur 44. Tapi sebelum 44 ini, waktu itu kami masih pacaran. Jadi suami saya juga cerita, waktu awal-awalnya saya enggak ngeh. Lama-lama saya bilang, loh 11, 22, 33, 44. Terus saya bilang, siapa yang mau ke 44? Kakaknya, abangnya, pendeta. Saudara benar, pas umur hampir 44 sakit. Tapi kita doa pemutusan, doa keluarga, puji Tuhan. Kakaknya meninggal umur 50 tahun. Bukan 44. Jadi kita melihat di sini saudara, ikatan-ikatan, kemudian juga ikatan-ikatan dosa. Roh Kudus memberi kemerdekaan kepada kita atas kekalahan terhadap dosa. Kita menang atas dosa. Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus, Roh Kudus juga yang membangkitkan kita secara rohani. Mari kita lihat itu dalam ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan apa? Juga tubuhmu yang fana oleh apa? Rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu juga yang diam dalam kita akan menghidupkan tubuh kita. Kuasa dosa dalam daging hilang kuasanya. Oleh sebab itu jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Dan kita lihat ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang membebaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan daging. Dari kedagingan kita. Amin. Saudara bisa baca itu dalam Galatia pasal yang ke-5. Sehingga menghasilkan buah Roh Kudus ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tetapi bukan karena daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi perbuatan-perbuatan dosa dalam daging itu yang dimatikan oleh Roh Kudus. Sehingga orang Kristen bukan, enggak mau. Akhirnya ambil lagi, Aduh, padahal gue udah janji sama Tuhan, gue gak mau lagi. Pokoknya gue janji di Tuhan, aku gak mau lagi bikin dosa itu Tuhan. Aku janji. Sekuat tenaganya dia janji sama Tuhan. Tapi dia lihat lagi, enggak mau. Ambil lagi, aduh janji lagi. Apakah kayak gitu hidup orang Kristen? No. Kita hidup berkemenangan saudara, amin. Kita bisa katakan tidak terhadap dosa. Kalau kita katakan kita hidup oleh Roh Kudus, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tetapi hidup kita jatuh. Berarti saudara belum lahir baru. Orang yang lahir baru, orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Roh Kudus, mereka tidak akan betah tinggal di dalam dosa. Seandainya pun jatuh, pernah tergelincir, mereka enggak akan diam di situ. Amin. Dia akan cepat-cepat keluar dari situ. Amin. Jadi saudara, kita melihat di sini oleh sebab itu penting hidup di dalam Roh Kudus. Jika Roh Kudus berbicara kepadamu hari ini, jangan keraskan hatimu.
Itulah kemenangan kita yang ketiga. Roh Kudus memberikan kepada kita kemenangan atas ketakutan. Kita lihat ayat yang ke-15. Mulai dari ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wah, dahsyat banget. Kita tidak menerima roh perbudakan. Roh iblis, roh jahat. Jadi ketakutan itu bukan hanya sekedar perasaan. Kalau takut nanti jatuh apa itu masih wajar. Tapi kalau takut berkepanjangan, takut menghadapi hidup, takut ke sana, takut ke sini dan takut ada hantu lah segala macam, takut ini sehingga nggak mau berbuat apa-apa. Dan akhirnya mati dalam ketakutan. Waktu corona yang pertama-tama itu banyak orang mati karena ketakutan. Takut mati jadi benar-benar mati. Ya. Jadi ketika iblis merasuk dengan ketakutan, orang yang takut hilang harapan, hilang iman. Dan berusaha untuk menghilangkan ketakutan ini semakin tetapi kita harus tahu bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membebaskan kita dari segala ketakutan. Tadi saya bilang tahun 2020 saya sakit corona. Ya, saya masuk ke ruang ICU. Saya juga bingung dari mana saya kena sakit. Apakah saya di waktu ke warung atau ke pasar itu pun jarang-jarang. Saya ketat banget ya, saya jemuran, jemur badan, pakai masker. Adik kalau jangan nggak pakai masker ya. Saya ribut banget. Tahu-tahu saya yang kena. Saudara, saya hampir lewat. Sebelum itu saya mimpi. Ada sahabat saya, Ibu Basaria dan Esna juga ya. Asta ya, ada sama-sama saya. Itu mungkin 3 minggu atau sebelum sebulan lah, saya lupa. Saya mimpi sebelum saya sakit itu. Saya tuh lagi berdiri di bawah satu bukit. Kemudian saya lihat itu bukitnya bagus banget ya, indah banget. Kemudian saya lihat lagi ada satu rumah menjulang. Rumahnya ada kekuningan emas gitu loh. Tiba-tiba itu rumah siapa? Saya bilang kok menjulang tinggi ya. Cuman satu di bukit itu. Kemudian ada suara, itu rumah kamu. Rumah kamu udah selesai. Saya nggak lihat orangnya tapi saya dengar suara. Terus saya bilang gini, itu rumah saya Tuhan. Iya itu rumah kamu. Loh berarti saya sudah harus pergi Tuhan. Belum. Karena masih banyak yang butuhin kamu. Oh, terus saya lihat lagi. Bukan hanya rumah saya tapi rumah banyak. Jadi kompleknya bagus banget gitu. Loh kok itu jadi banyak rumahnya? Oh itu rumah orang yang kamu bawa kepadaku. Dan yang melayaniku. Rupanya kalau saya melayani orang bertobat terima Yesus. Kemudian melayani satu komplek nanti di sana. Satu kampung, klaster-klaster. Mungkin itu terjemahan saya ya. Karena lihat dari mimpi itu mungkin nanti saudara dengan Pak Bram nanti satu kampung. Ya, jadi kita lihat di situ. Wah, itu begitu. Jadi itu yang saya lihat ya. Karena jelas itu rumah-rumah orang yang kamu bawa kepadaku dan yang melayaniku, gitu kan? Yang kita muridkan berarti kan? Yang kita muridkan dan juga memuridkan orang lain. Itu yang dalam mimpi saya. Oh gitu ya Tuhan. Kemudian dalam mimpi saya, terus kamu pergi ke sana katanya. Terus saya pergi ke sana. Waktu saya pergi ke sana, saya sudah ditunggu sama Asher. Silakan. Terus saya masuk bangsa-bangsa saudara. India, Malaysia, semua ya. Saya udah ke sana juga ya. Tapi yang terakhir itu adalah orang Afrika. Orang hitam, orang Afrika kasih Alkitab sama saya.
Dan akhirnya saya bangun. Apa ya maksudnya ya? Saudara, gak lama kemudian saya sakit. Itu sakit corona. Saya sakit, saya ini ada bawaan. Jantung saya bermasalah dan sebagainya. Kemudian dokter bilang, ibu di rumah aja. Makin lama saya makin lama makin parah saya. Akhirnya saya dibawa, dilarikan, saya sudah parah. Nafas saya udah sesak, darah saya sudah tinggi. Saya udah halusinasi dan segala macam. Badan saya udah gemetar, pokoknya udah sakit semua badan saya. Udah pakai pampers dan semua pakai pampers. Ya sudah di tempat tidur saja. Tapi saya ingat itu. Dan saya dan mimpi macam-macam. Saya berjuang, bertarung. Ada banyak roh-roh jahat yang datang. Saya bertarung dalam nama Yesus. Dan saudara, apa yang jadi? Akhirnya saya bergumul dan banyak juga orang doa. Saya sudah sehatan, saya masuk ke ruang isolasi. Waktu saya masuk ke ruang isolasi, saudara, pikiran saya aneh lagi. Ini di lantai 24, itu kan kayak apartemen. Tadinya ada 2 kamar, yang satu orangnya udah keluar, tinggal saya sendiri. Nah ada tempat cuci pakaian dan bisa jemur dan ada kayak pagar kan bisa lompat aja. Itu roh maut. Kuat sekali. Suruh saya lompat saudara. Sampai saya tuh kalau jemur pakaian ya karena masih lemes. Kadang-kadang saya jemur. Saya gak berani lihat itu. Saya terus saya pakai kotobong keselamatan Tuhan. Darah Yesus roh maut. Terus saya menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Saya terus nyanyi. Dan malamnya itu kemudian saya diserang lagi, saya bangkit. Saya bangkit kemudian di kamar itu ada kaca, saya bilang, hai roh Suryani, pantau, Watimena. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Kamu menerima Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itu kamu adalah menjadi anak Allah. Dan oleh Roh Kudus itu bersama roh saya. Aku berseru, aku. Hai jiwa Suryani kamu bebas. Hai tubuh Suryani kamu bukan bait corona. Tapi kamu adalah bait Roh Kudus. Saya mulai nari-nari nyanyi. Sekitar jam 4 pagi. Ada anak rohani saya, mahasiswa saya dulu tinggal di Manado. Telepon saya. Bunda saya mau berdoa. Setelah itu perut saya lapar. Sarapan pagi itu pertama kali saya makan. Biasanya saya sesendok 2 sendok gak bisa lagi. Jadi tapi karena saya mau bertahan, saya makan, saya minta. Pokoknya hanya cemilan-cemilan. Tapi kali itu habis makanan saya. Makan siang habis, makan malam habis. 4 hari kemudian saya keluar dari rumah sakit. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebulan lebih saudara. Jadi saudara kita melihat kita lebih daripada pemenang. Apa yang ditakutkan manusia mati. Betul gak? Kenapa takut? Karena belum tahu tujuannya. Kalau saya sudah tahu tujuan, rumah saya udah kelar. Itu Tuhan bilang, cuman hidup ini kata Paulus, mati adalah hidup itu adalah Kristus. Kalau aku masih hidup itu artinya bekerja dan berbuah bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara kita melihat di sini iblis mau menghancurkan kita dengan ketakutan. Tetapi kita tidak lagi menerima roh ketakutan, kita merdeka. Dan kemudian kita melihat yang keempat. Roh Kudus itu juga memberikan kemerdekaan kita dari keputusasaan. Masa orang udah jadi anak Allah, sudah warga kerajaan surga, ahli waris kerajaan surga. Kok masih putus asa nih ya? Betul gak? Amin. Gak perlu. There is no reason to be discouraged. Betul kan? Enggak ada alasan untuk apa namanya? Putus asa. Tetapi banyak orang Kristen putus asa. Kenapa? Karena mereka gak pegang firman Tuhan. Karena gak teguh mengimani firman Tuhan, gak tahu identitasnya di dalam Tuhan.
Kata firman Tuhan, kalau anaknya saja diserahkan buat kita, masa yang lain-lain gak dikasih untuk kita? Haleluya. Apapun yang kita sedang alami, bagaimanapun situasi kita, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu ada di dalam diri kita. Amin. Dan dia berdoa untuk kita. Wah, dahsyat banget. Kurang apa sih jadi anak Tuhan? Dahsyat ya. Haleluya ya. Coba kita baca ayat 26. Kita baca semua, pelan-pelan kita baca supaya kita tahu. Roma 8 ayat 26. Ya, Roma 8 ayat 26, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk. Pernah nggak saudara saking sedihnya, saking banyak persoalannya susah mau berdoa? Pernah nggak? Saya pernah, bahkan sering ya. Dalam pergumulan jalan. Saya ingat yang paling parah ketika suami saya meninggal 9 tahun yang lalu. Berbulan-bulan saya nggak bisa doa. Saya hanya tengkurap. Dan saya bilang, Yesus, Father, Holy Spirit. Habis itu udah. Father, Holy Spirit, Jesus. Udah. Terus saya hanya diam, tapi hati saya terus ke Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita ada mengalami jalan pun gak tahu lagi mau doa gimana lagi. Tetapi yang sangat luar biasa. Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Justru dia yang berdoa untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Amin. Deep in our heart we pray to God walaupun no word. Amin. Walaupun tidak ada kata-kata tetapi di dalam hati kita menjerit kepada Tuhan. Roh Kudus membantu kita. Dan menyampaikan itu keluhan yang tidak terucapkan. Dan Roh yang menyelidiki hati itu sampai kepada Allah. Wah, dahsyat. Jadi dia nggak pernah meninggalkan kita in any situation dalam hidup kita. So that's why there is no reason to be discouraged. Bilang kiri kanan, nggak ada alasan untuk putus asa. Haleluya, amin. Nggak ada alasan. Masa orang Kristen bilang gini, halo apa kabar? Ya baik-baik saja. Bagaimana mau menangkan jiwa kalau kayak gitu, ya kan? Kita lebih daripada pemenang, amin. Nah kemudian kita melihat lagi. Yang pertama, mengapa kita lebih daripada pemenang? Alasannya, dasarnya kebangkitan Yesus. Yang kedua itu adalah karena kita memiliki Roh Kudus. Dan yang kedua, yang berikutnya itu adalah karena Tuhan mempunyai rencana yang terindah dalam hidup kita. Ada janji Allah. Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-28. Ayat 28. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa dikagumi banyak orang. Jadi berkat bagi orang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi serupa. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi rupanya Tuhan izinkan. Seperti Ayub, dia gak lakukan kesalahan tapi dapat serangan setan. Kadang-kadang juga kita dapat masalah karena kesalahan kita sendiri. It doesn't matter apa itu. Apakah lewat kesalahan kita sendiri hanya kita masuk dalam persoalan. Ataupun itu karena serangan setan. Tapi Tuhan turut bekerja bersama-sama dalam situasi ini. Justru untuk membentuk saudara dan saya menjadi serupa dengan dia. Kita perlu dikikis, amin.
Tuhan pakai untuk mengikis kita, mempertajam kita. Kita lihat coba di dalam 2 Korintus pasal. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18 demikian bunyinya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Walaupun banyak persoalan, Tuhan pakai justru untuk membawa kita serupa dengan gambar anaknya. Kita diuji, dikikis untuk menjadi serupa dengan dia, menjadi emas. Haleluya. Emas kalau murni diapain? Ditempa. Kadang-kadang kita nggak mau proses, kita langsung nggak bisa. Semua lewat proses, apapun di dunia ini lewat proses, betul nggak? Saya jadi begini, saya sekolah Alkitab, S1, 4 tahun, praktek lagi. S2, saya kuliah lagi, S3, saya kuliah lagi, STLR enggak. Jadi saudara semua mau masuk SMP, ujian, begitu. Amin. Justru untuk membawa kita dari level ke level. Jadi saudara, oleh sebab itu kita lebih daripada pemenang karena kita tahu semua yang terjadi dalam hidup kita Allah bekerja bersama dan kemudian untuk mendatangkan, untuk membawa kepada destiny yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan yang berikutnya di sini juga bahwa untuk menjadi serupa dengan Dia, ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentunya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka yang dimuliakannya. Haleluya. Saudara juga dimuliakan, dipromosikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, sama seperti Yusuf. Dia harus dijual, dia harus kerja di Potifar, dia harus diuji, dia harus masuk penjara. Tapi justru penjara itu adalah anak tangga menyudut tahta. Anak tangga terakhir menyudut tahta. Tapi ketika dia memimpin, dia sudah mendapatkan karakter ilahi. Haleluya. Amin. Amin. Jadi saudara, yang kedua itu adalah oleh karena kita memiliki janji Allah, Tuhan mempunyai rencana, dan yang terakhir itu adalah karena kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-38 dari Roma pasal yang ke-8. Kita lihat, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik malaikat, baik maut, pemerintah yang ada sekarang, yang akan datang, kuasa-kuasa yang di atas maupun di bawah, segala makhluk tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dahsyat. Dahsyat. Amin. Nggak bisa. Sejarah Alkitab mencatat ada begitu banyak orang dalam perkembangan gereja. Sampai mati mereka setia sama Yesus. Karena hidup ini adalah untuk Yesus. Amin. Jadi kasih Allah nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan kemudian kita melihat, saudara, kalau demikian, apa yang kita harus buat sebagai orang percaya yang lebih daripada pemenang? Mari kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15,
Kita baca di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh maaf, 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Sorry. Ya. Ya, kita baca sekali lagi ya. Ayat yang ke-57, 58. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi karena kemenangan yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Nah itu, saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, haleluya. Berdiri di dalam kemenangan yang sudah kita terima, amin. Dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita terus berjalan dan Roh Kudus juga yang akan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Lebih dari pemenang ya dalam segala perkara. Haleluya. Amin. Dan kemudian kita melihat jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Tadi saya pikir pagi jangan goyah, rupanya lagu ya. Tak tergoyahkan, tadi ada ya. Jadi jangan goyah, jangan mau tergeser dengan iman. Dan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Paulus katakan kalau aku masih hidup, itu artinya bekerja dan berbuah. Apapun yang saudara lakukan saat ini. Jadi pemusik, jadi WL, multimedia, semua. Sebagai pekerja majelis apapun, pendeta, pengkhotbah, semua kita adalah pelayan Tuhan. Giat, jangan mau kendor. Api-api terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagaimana supaya roh kita terus menyala-nyala. Tinggal di dalam Roh Kudus dan hidup dipimpin di dalam Dia. Dan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Terima kasih. Firman-Mu menguatkan kami bahwa kami ini lebih daripada pemenang. Siapa kami ini Tuhan sehingga Engkau bermurah hati. Engkau telah menyelamatkan kami supaya kami memiliki hidup. Bukan hanya sekedar hidup tapi hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berdampak, hidup yang memberi pengaruh bagi banyak lingkungan yang ada di tempat kami. Supaya hidup kami, Yesus semakin hari semakin nyata. Biarlah kami semua ya Tuhan, tetap berdiri teguh dan maju terus memandang Engkau. Karena perjuangan hidup kami bagaikan pertandingan. Biarlah mata kami tetap tertuju kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pada siang ini. Apapun yang mereka alami, bagaimanapun kondisi mereka. Ingatkan selalu bagi mereka bahwa mereka lebih daripada pemenang. Dan kami percaya dengan kemenangan demi kemenangan yang kami raih, kami akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Suryani atas firman-Nya pada hari ini, sangat memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut.
karena kami diciptakan menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami mengaku dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada dalam diri kami. Itu memberikan kami kuat, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga karena janjimu ya Bapa ada dalam diri kami. Dan juga karena Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, maka kami akan selalu menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami menerima sabdamu pada siang hari ini. Biarlah itu tertanam, terpatri dalam kehidupan kami. Dan menjadi daging di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika sabdamu disampaikan melalui hamba-hambamu Tuhan. Dan itu akan terjadi suatu perubahan di Indonesia ya Bapa. Bahkan 85%, bahkan lebih dari itu, seluruh rakyat Indonesia akan tunduk kepadamu dan mengaku dengan mulutnya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mempercayai itu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Bapak Presiden Jokowi yang sudah Kau pilih untuk menjadi presiden kami. Kami mohon padamu Tuhan, biarlah seluruh jajaran daripada kabinet menterinya semua mendukung program daripada Bapak Jokowi, sehingga mereka menuntaskan pekerjaan ini sampai tahun 2024. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga akan memberikan seorang pengganti untuk tahun 2024 ini. Biarlah kedamaian, sukacita dan damai sejahtera ada di Indonesia. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika ada anakmu yang berdiam diri di hadapanmu 1 jam saja Tuhan, maka Engkau akan melihat dari atas. Dan Engkau memberkati mereka ya Bapa. Dan Engkau memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu atas kesatuan unity untuk aparat ABRI, TNI, Polri ya Tuhan yang telah berpegangan tangan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia ini. Dan kami juga mengucap syukur kepada jajaran kedokteran, perawat, semuanya tim medis ya Tuhan. Sehingga COVID sudah tidak ada lagi di Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak lama lagi kami akan menerima berkat yang luar biasa daripadamu dan itu sudah dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita saatnya untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Sebelumnya, kami akan mengingatkan di masa-masa ini silakan Bapak Ibu untuk menabur melalui QR Code. Yang itu Bapak Ibu bisa lihat di depan tempat duduk Bapak Ibu, bisa melalui BCA, bisa melalui bank lainnya. Ada 2 di sini ya, baik BCA maupun di bank lainnya. Nah, tapi Bapak Ibu juga yang mau tetap memakai amplop, silahkan juga. Dan kami ingatkan untuk ditaruh setelah ibadah selesai, masukkan ke dalam kotak. Baiklah, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop? Biar petugas kami untuk memberikannya. Oke, sudah. Kita akan mulai perhitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Suryadi Pantau atas firman yang sudah disampaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan melihat pengumuman di multimedia. Kami persilakan.
udah 2 tahun lebih mungkin ya. Jadi hari ini spesial kita buat perdana lagi info warta kita dengan konsep video seperti ini. Jadi langsung aja kita simak info warta untuk bulan ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Info yang pertama itu yang akan saya sampaikan adalah info tentang ibadah kenaikan Tuhan ya, yang diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 yang hanya diadakan sebanyak 1 kali, yaitu pada jam 10 pagi. Jadi harap diperhatikan bahwa ibadah hanya diadakan sebanyak 1 kali pada jam 10 pagi. Dan info yang kedua adalah doa fajar yang diadakan pada hari Sabtu jam 5 pagi melalui Zoom meeting. Link dapat diakses melalui grup WhatsApp GBI Universitas Kota Wisata. Sekian info warta pekan ini. Harap diperhatikan kembali informasi yang ada agar Bapak Ibu tidak melewatkan setiap agenda kegiatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa kalau nanti mau pulang yang membawa amplop silakan dimasukkan ke kotak persembahan. Dan sekarang saya mengundang Ibu Gembala untuk doa berkat. Waktu tempat kami persilakan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan salat teduh sejenak. Baik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bisa ditaruh di